Saudara-saudara, keluarga yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Engkau menjadi Allah yang memberikan kepada kami kekuatan. Karena itu sekali lagi kami mohon, teguhkanlah iman kami dan berikan kami pengertian untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana sebuah bangunan yang tinggi dan megah mampu berdiri tegak menghadapi angin kencang dan bahkan gempa bumi? Rahasianya bukanlah pada kemegahan atapnya atau keindahan dindingnya, melainkan pada fondasi yang tidak terlihat, yang tertanam kokoh dan di dalam tanah. Demikian pula dengan hidup kita. Di tahun yang baru ini, seringkali kita sibuk membangun rencana, mengkhawatirkan atap finansial, atau mengecat dinding-dinding penampilan kita. Namun, ketika badai kehidupan datang, seperti tekanan ekonomi, ketidakpastian ini dan itu, atau mendengar berita-berita yang mencemaskan, barulah kita bertanya, di manakah sebenarnya fondasi hidupku? Firman Tuhan pada hari ini memberikan jawaban yang tegas dan menguatkan, yang tertulis dalam Mazmur 46 ayat 2-4, tertulis demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada satu kata kunci yang penting untuk diingat, yaitu tempat perlindungan dan kekuatan. Kata ini menggambarkan bukan sekedar bangunan yang kuat, melainkan tempat perlindungan yang kokoh, sebuah naungan yang melindungi ketika bahaya mengancam. Atau ketika bahaya mengancam, tempat ini memberikan kita rasa tenang, harapan, dan kekuatan untuk berani berharap bahwa yang terbaik yang akan terjadi. Dengan kata lain, Allah Bapa kita ibaratkan sebagai rangkulan dan pangkuan seorang ayah yang mendekap sangat erat saat anaknya sedang ketakutan. Saya ingat peristiwa gempa bumi besar di San Francisco pada tahun 1906. Banyak gedung kokoh dari batu dan beton berakhir menjadi reruntuhan. Akan tetapi, para insinyur menemukan fakta yang menarik. Bangunan-bangunan yang menggunakan struktur rangka kayu justru memiliki tingkat kerusakan yang jauh lebih rendah. Mengapa demikian? Sebab meskipun pondasinya kokoh, rangka kayu tersebut memiliki kelenturan. Ia dapat bergoyang dan menyerap guncangan tanpa runtuh. Rangka kayu tidak kaku, sehingga ketika fondasinya bergerak, seluruh struktur itu bergerak bersama dalam satu kesatuan yang utuh. Ilustrasi ini memberikan pelajaran rohani yang dalam bagi kita sebagai keluarga. Hidup beriman bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami goncangan. Justru sebaliknya, kita pasti akan menghadapinya. Namun, apabila Kristus menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita, fondasi yang kokoh bagi kita, maka kita akan seperti bangunan rangka kayu tersebut. Kita boleh bergoyang, merasa takut, atau bahkan menangis. Tetapi kita tidak akan pernah runtuh binasa. Sebaliknya, jika kita mendasarkan hidup pada hal-hal yang fana seperti kekayaan, jabatan, atau kesehatan, maka kita bagaikan menara dari kartu yang akan rubuh oleh tiupan angin kecil sekalipun. Dengan demikian, pertanyaan mendasarnya adalah, kepada apakah kita menyandarkan hidup ini ketika segala sesuatu di sekitar kita berguncang? Mungkin saat ini gempa yang kita alami berupa kesulitan keuangan, penyakit yang berkepanjangan, atau hubungan keluarga yang renggang.
Tuhan tidak pernah berjanji akan menghilangkan semua badai itu seketika. Namun Dia berjanji untuk menjadi pondasi perlindungan dan kekuatan yang hidup dan memegang tangan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengambil langkah-langkah praktis ini bersama-sama. Yang pertama, mari bangun kebiasaan untuk berlari kepada Tuhan. Sebagaimana seorang anak yang secara refleks mencari pangkuan orang tuanya saat ia sedang ketakutan, maka latihlah diri kita untuk segera menyebut nama Yesus dalam setiap kecemasan. Itulah pintu masuk menuju perlindungannya. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai pengingat di dalam keluarga. Bacalah Mazmur 46 secara rutin dalam ibadah keluarga. Hal ini akan menguatkan iman kita bersama bahwa Allah adalah benteng yang tidak tergoyahkan. Ketiga, mari saling menopang sebagai satu kesatuan. Sebuah rangka kayu tersusun dari banyak bagian yang saling terhubung. Demikian pula dalam keluarga. Ketika ayah lemah, ibu dan anaknya dapat menopangnya dengan doa dan dukungan semangat. Mari kita saling menguatkan karena kita berdiri di atas fondasi yang sama. Sebagai penutup, ingatlah bahwa tahun baru ini mungkin membawa berbagai ketidakpastian. Akan tetapi, satu hal yang pasti dan tidak pernah berubah. Allah lah yang memegang kedaulatan atas waktu. Ia jugalah yang memegang hidup kita dengan tangannya yang teguh. Dia bukanlah fondasi yang jauh dan pasif, melainkan rangkulan. Dan dalam pangkuannya, ia siap mendekap kita dengan kasih-Nya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, fondasi kita hidup dan kekal. Berdirilah dengan teguh di atasnya. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kepadamu ya Allah yang hidup kami bersandar. Kepadamu ya Allah yang maha kuasa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami. Di dalam pergumulan ini, kami mengerti kemana dan kepada siapa kami bersandar, yaitu kepada Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.